Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan media dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Lulu Mariani dengan NIM 430-402-10080. Kemudian anggota kedua Siti Idatul Khairiyah dengan NIM 430-402-10169. Dan terakhir Septiani Nur Afiyah dengan NIM 430-402-10031. Masuk ke dalam pembahasan, apa itu media dakwah? Media dakwah adalah alat yang digunakan sebagai perantara dalam rangka pencapaian dakwah. Media dakwah meliputi segala sesuatu yang digunakan dalam hubungannya dengan dakwah. Sekalipun hanya alat penunjang, akan tetapi sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Perintah berdakwah tertuang dalam ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Mereka orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Perintah berdakwah juga tertuang dalam hadis dari Abdillah ibnu Amr ibnu Aisyah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Berkisahlah tentang Bani Israel dan tidak apa-apa. Barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiaplah mendapatkan kursinya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Media yang digunakan Rasulullah saat berdakwah. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW menggunakan beberapa media untuk berdakwah. Salah satunya adalah surat. Terdapat 3 metode dakwah yang terkenal, yaitu hikmah, mauidhah hasanah, mujadalah. Semua metode tersebut pada dasarnya ialah sebagai transformasi Islam dalam penyampaian nasihat-nasihat yang baik. Mauidhah hasanah tentunya banyak juga media atau wasail yang digunakan saat berdakwah, salah satunya dengan media surat. Prosedur dalam penyampaian dakwah Rasulullah. Terdapat 2 prosedur dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Pertama, surat dakwah yang bersifat open letter atau surat terbuka, dan kedua, surat dakwah yang bersifat sealed letter atau surat tertutup. Penyampaian dakwah Rasul melalui surat terbuka. Fakta historis menyebut penggunaan open letter ini oleh Nabi Muhammad SAW biasa digunakan kepada raja ataupun penguasa-penguasa negara lain yang substansi suratnya berisi pesan teologis berupa ajakan kepada Islam dan pengesaan kepada Allah SWT, dan sebagai sarana yang berperan untuk melapangkan jalan dakwah. Rasulullah SAW ingin membuktikan bahwa risalah Islam adalah alamiah untuk seluruh umat manusia. Penyampaian surat tersebut disampaikan kepada beberapa raja pada zaman dahulu, antara lain Raja Najasyi, penguasa Persia, Raja Mesir yaitu Muqawqis, Raja Heraklius, penguasa Romawi Timur, dan beberapa raja lainnya. Penyampaian dakwah Rasul melalui surat tertutup. Media dakwah surat tertutup pada praktek yang dilakukan Nabi Muhammad SAW lebih bersifat dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dapat dilihat pasca penaklukan kota Mekah. Melalui media surat yang bersifat sealed letter inilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan-pesan dakwahnya kepada penduduk Makkah yang mayoritas belum memeluk Islam. Dalam dakwahnya, Rasulullah memiliki 3 pesan pokok dakwah. Antara lain, pertama, mengandung pesan teologis berupa ajakan dalam mengesahkan Allah SWT, Tuhan semesta alam. Pesan kedua adalah adanya ajakan santun memeluk agama Islam kepada mereka yang belum pada jalannya, atau ajakan kembali kepada Islam yang benar bagi mereka yang menyimpang dari jalannya. Lalu pesan ketiga adalah himbauan agar senantiasa berlaku baik di muka bumi. Dalam dakwahnya, Rasulullah memiliki tahapan-tahapan dakwah. Pertama, periode Mekah. Pada periode Mekah,
terdapat dua fase dakwah yang dilalui oleh Rasulullah, yaitu fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama 3 tahun dan fase berdakwah secara terbuka yang berlangsung selama 10 tahun. Selanjutnya, tahapan dakwah pada periode Madinah. Di dalam dakwah Nabi periode Madinah, ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah ketika berada di sana. Di antaranya, 1. Membangun masjid. 2. Menyambung ukhuwah Islamiyah. 3. Menyusun piagam perjanjian atau wathikoh. Dan 4. Strategi politik dan militer. Lalu selanjutnya yaitu ada tantangan dan rintangan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Jadi ketika berdakwah, beliau Nabi Muhammad SAW itu mendapat rintangan sebagai ada penghinaan, ancaman, dan siksaan. Lalu juga ada bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Selanjutnya yaitu ada membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Contohnya ketika orang kafir dulu itu pernah membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Lalu turunlah surat Al-Kafirun yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu yang terakhir yaitu ada membujuk dan memprovokasi Abu Thalib untuk menghindarkan Abu Thalib untuk tidak melindungi Rasulullah dalam berdakwah. Selanjutnya yang terakhir yaitu hasil dari media dakwah Rasulullah SAW melalui surat. Jadi hasil dakwah yang dilakukan Rasulullah melalui media surat ini sangatlah beragam. Ada raja yang beriman dan memeluk Islam seperti Raja Najasyi. Ada juga yang menolak dengan cara yang baik tetapi tidak masuk Islam. Contohnya seperti Maukukis Raja Mesir dan Heraklius Raja Romawi. Namun ada juga yang menolak dengan cara menyobek surat dari Rasulullah SAW, yaitu Raja Kisra Abdawais. Dakwah melalui surat yang disampaikan kepada raja dan dalam misi yang diemban Rasulullah ini melalui surat telah membuktikan bahwa sebenarnya agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang untuk seluruh umat manusia. Jadi agama Islam itu dikenal dan diperhitungkan oleh kerajaan-kerajaan pada saat itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.